Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsibu wa qala aidan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita semua di sini dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua menjadi auliaillah atau bahkan menjadi imamnya hambanya yang bertakwa. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa hadir. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang luar biasa, dan kita terpilih walaupun suasana enakan ya, enak rebahan. Kan aduh adem, gerimis gitu. Baso enak mah begitu ya, apalagi sore-sore ya. Sore-sore itu rasanya mungkin lagi menghela napas atas kecapean, derita kehidupan kali, menderita. Enggak. Alhamdulillah ternyata ibu-ibu sekalian dipilih oleh Allah sehingga langkah dimudahkan oleh Allah untuk hadir di sini. Waktu yang tersedia Allah berikan, Allah pilihkan untuk duduk di sini. Ini harus kita syukuri, nikmat yang besar. Dan semoga yang belum hadir tetap ada dalam kebaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa bersama kita hadir ya. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua insya Allah menjadi yang akan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata kita selalu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, hadir hujan ya. Hidup capek ya? Capek nggak sih kalau hidup ini? Bilang di sini enggak gitu. Padahal bilang mah, capek. Iya, namanya juga hidup di dunia. Allah sudah sebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Di surat Al-Balad ya. Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah
Kata Allah, sungguh kami menciptakan manusia dalam kecapean. Jadi setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan, dikeluarkan dari surga yang tadinya senang-senang di surga, bebas tinggal main-main doang di surga, makan tinggal pilih, tidur empuk, tempatnya adem, tempatnya nikmat, indah sekali, bahkan tidak ada yang bisa membayangkan tempatnya saking indahnya. Tapi Nabi Adam harus bertugas ke muka bumi. Nah, jadi jangan nyalahin Nabi Adam ya. Nabi Adam itu diciptakan khalifatan fil ard. Di surat Al-Baqarah kan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan khalifah di muka bumi, dan yang diciptakan adalah Nabi Adam. Tapi sebelum dikebumikan, Nabi Adam disimpan dulu di dalam surga. Lalu diturunkan ke muka bumi. Ya, di antara alasan menurunkannya adalah karena berbuat salah. Dia melakukan hal yang dilanggar oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada drama yang luar biasa. Nah, setelah itu kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami kata Allah menciptakan manusia dalam kecapean. Kita tuh waktu dulu ya, fase kehidupan yang pertama kita di alam rahim ya. Bahkan sebelum itu ya, di alam apa itu ya? Pokoknya sebelum di rahim kita ada. Setelah itu masuk ke alam rahim. Di rahim itu gelap gulita katanya. Ibu nggak tahu. Ibu tahu nggak? Ya namanya di alam rahim ya. Udah gitu ya ada detik-detik kehidupan, terus dikeluarkan dari alam rahim ke alam dunia. Sebelum itu ada persaingan berat. Jadi sebelum kita keluar, sebelum masuk ke alam rahim, itu kita bersaing dengan ratusan juta bibit. Yang keluar adalah kita selamat, alhamdulillah. Jadi sebelum kita ke dunia itu kan bersaing juga. Ada yang meninggal di alam rahim, benar nggak? Dia meninggal. Kita lahir ke dunia, alhamdulillah kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita ada fase alam bayi, fase kanak-kanak. Alhamdulillah terlewati. Ada banyak anak yang meninggal ya. Coba sekarang bahkan ada anak kecil, sekarang anak-anak ada yang bunuh diri ya. Gimana udah gedenya? Kan gak gede. Gak gede bu, kan udah bunuh diri. Nah, alam kita lewatin tuh, alam apa? Alam anak-anak. Sampai ke alam, akhirnya kita melewati juga fase apa? Fase sebelum remaja. Ya, sebelum remaja kita lewatin. Di situ juga ada permainannya kan? Maksudnya ada permainannya itu, ada kesusahannya. Bagaimana tatkala kecil itu mungkin ditempeleng ibunya, mungkin juga dikejar-kejar ibunya, bapaknya karena nggak mandi-mandi. Nah, waktu kecil itu kan, atau mungkin ada yang beban sakit, dia punya penyakit waktu kecil itu. Alhamdulillah fase itu terlewati sampai akhirnya kita masuk episode remaja. Di episode remaja kita juga lewati juga. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita ada di fase dewasa.
Dewasa apa mama? Di fase dewasa 20-an sampai 40-an. Mungkin yang di sini ada yang fase dewasa nih 20 sampai 40. Ada yang udah lewat dari fase dewasa, sekarang fase tua. Tua. Nah, fase tua itu lewat ya. Fase dewasa madya. Dewasa madya itu adalah 40 sampai 60. Nah, ini rata-rata di sini ya. Antara dewasa yang pertama sama fase dewasa yang kedua. Ada juga yang udah lewat lagi, Bu. Fase tua. Fase tua udah 60 ke atas. Bahkan ada yang udah lewat 63 mungkin. Ada di sini. Alhamdulillah. Nah, itu fase kehidupan. Dan alhamdulillah sudah beberapa fase yang kita lewat, lolos. Yang kita katanya bilang hidup ini bikin capek. Betul ya? Nah, itu tabiat hidup. Tabiat hidup. Allah udah bilangin, laqad khalaqnal insana fi kabad. Tabiat hidup. Karena hidup di dunia. Kita lagi nunggu fase berikutnya. Apakah sampai atau tidak? Tapi nggak usah nunggu. Karena sebenarnya ada yang jadi misteri. Yang jadi misteri adalah ajal. Betul? Yang jadi misteri adalah ajal. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Kan gitu. Atau saya yang belakangan, ibu-ibu yang duluan. Begitu. Kan gitu. Nah, nggak ada yang tahu fase itu. Nah, karena kita nggak tahu, dengan fase tersebut, dengan misteri tersebut, mari kita isi menunggu misteri ini dengan kebaikan. Jangan sampai kecapean kita tuh diulang lagi di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Itu dari fase kehidupan. Jadi nanti kita setelah ini akan mati masuk di alam barzakh atau bisa dikatakan alam kubur. Di alam kubur itu kita ada pertanyaan lagi, ada ujian lagi loh, Bu. Ada ujian lagi. Nah, kalau cuman pertanyaan dari fase sebelumnya itu fase kehidupan. Kalau fase kehidupannya baik, di alam kuburnya juga baik. Nah, kalau yang baik kan nanti kata malaikatnya, ya sudah, kamu tidurlah sebagaimana tidur pengantin baru. Gimana sih kalau tidur pengantin baru? Emang enak ya? Oh, nggak tahu. Ya Allah, ya pokoknya begitu indahnya. Lupa ya? Jangan dilupakan, Bu. Aduh. Nah, nanti setelah itu fase kebangkitan. Dibangkitkan di hari kiamat. Nanti akan kumpul di alam mahsyar. Kumpul semuanya. Tatkala nanti di situ juga akan dihisab. Akan dipertanyakan fase kehidupan dunia. Sebelum dipertanyakan, sebelum dihisab itu nunggu, bikin bete dan bikin sakit, semuanya pusing semuanya. Mau ngapain ini? Sampai akhirnya manusia itu lari ke Nabi Adam. Wahai Adam, engkau ini kan bapaknya manusia. Engkau ini kan neneknya manusia, kakeknya manusia, manusia pertama. Coba tolong berdoa kepada Allah. Ini mau ngapain kita nih? Kata Nabi Adam, gak bisa. Saya punya dosa. Malu mau ke Allah. Coba lari. Akhirnya lari ke Nabi Nuh dia. Ke Nabi Nuh bagaimana nih? Nabi Nuh nolak, gak tahu saya juga punya dosa. Akhirnya lari ke Nabi Musa.
Nabi Ibrahim. Wahai para Nabi Ibrahim, engkau itu kan bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Coba tolong ini mau ngapain? Ini di mahsyar nanti. Pada datang Nabi Ibrahim, ampun, saya juga punya dosa. Pernah berdusta di dunia. Akhirnya datang pada Nabi Musa. Nabi Musa angkat tangan juga. Datanglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad akhirnya bersujud di bawah arasnya Allah. Setelah itu kata Allah, irfa, bangkit, ada apa? Kata Nabi Muhammad, minta agar hisab dimulai. Hisab dimulai. Hisab dimulai, itu mulai itu malah makin deg-degan. Karena pilihannya hanya surga dan neraka. Dari Allahu a'lam dari berapa. Tapi mungkin kalau gambarannya begini, neraka, surga, neraka, surga. Nah, kita nggak tahu masuk yang mana. Kita bisa dilihat sekarang, Kira-kira kita tuh pantasnya kemana? Kalau saya memang lebih pantas ke neraka kayaknya, karena banyak yang nggak lolosnya. Tapi saya pengennya ke surga ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa ke surga. Itu fase kehidupan yang akhirnya adalah surga, mudah-mudahan ya. Nah, kalau fase dari sisi tantangan dalam kehidupan, itu ada fase ujian. Di situ kita diuji. Walaupun sebenarnya aslinya kehidupan itu adalah ujian. Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair. Kata Allah, setiap jiwa itu akan merasakan kematian, dan kami menguji kalian bisyarri wal khair. Akan diuji dengan keburukan dan juga kebaikan. Jadi yang kita rasakan di dunia saat kehidupan ini aslinya semuanya ujian. Baik dari sisi yang pahit atau yang enak. Di surat Al-Balad, jadi lupa nih gara-gara ibu-ibu nih. Di surat Al-Balad Allah menyebutkan gitu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ini surat Al-Balad, surat ini Al-Fajr ya. Maaf. Surat Al-Fajr. Di surat Al-Fajr kebanyakan orang itu mengira idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Kalau karirnya naik, hidupnya enak itu sesuai selera. Enak, bilang alhamdulillah, barokah. Ini kebanyakan orang ngomong begitu. Dikira itu bukan ujian. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu
fayaqulu rabbi ahanan. Kalau diuji dengan kesempitan, naik tangga apa? Nggak bisa turun, sudah jatuh tertimpa tangga katanya kan gitu, kasihan ya. Itu kesini sempit, mundur kena, maju kena, mau loncat gak bisa, itu pahit aja pokoknya. Ada yang merasa begitu. Dia bilang apa? Rabbi ahanan, lagi dihinakan oleh Allah. Padahal kata Allah, ingat, Allah sebutin dua-duanya idza mabtalahu. Nah, jadi ada ujian. Ujiannya itu aslinya seluruhnya yang kita hadapi sekarang adalah ujian. Cuman beda akhirnya saja, begitu. Ya hidup namanya banyak ujian, kan begitu. Yang banyak cucian, laundry. Nah di sini mungkin gini ya, punya cita-cita kok gak nyampe-nyampe, punya keinginan, merasa gagal mulu, nyobain ini gagal, nyobain itu gagal, bahkan sampai merasa putus asa, merasa berat banget ujian yang kita terima itu. Ada orang yang diuji, padahal ujian itu beda-beda ya kan, tapi yang paling berat pasti para nabi dan rasul. Yang paling berat kata Nabi Muhammad SAW, ujian itu nabi dan rasul. Kita mah nomor berapa? Dan orang itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji kelaparan, ada yang diuji kemiskinan, ada yang diuji dari keluarganya, baik anaknya, diuji oleh istrinya, diuji oleh suaminya, diuji oleh orang tuanya, diuji oleh mertuanya, ada yang diuji oleh tetangganya, ada yang diuji oleh temannya, ada yang diuji oleh dirinya sendiri. Nah, macam-macam ujian. Nah, di situ Allah menginginkan kesabaran dan kesungguhan. Apakah dia bersabar, tetap bersyukur atau tidak? Itu satu ya. Dan Allah juga bilang di surat Al-Insyirah ya, apa? Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sebagian ulama mengartikan satu kesulitan ada dua kemudahan. Tapi ada juga yang mengartikan kemudahan itu selalu bersama kesulitan. Hah? Ada yang juga mengartikan atau kesulitan itu selalu berdampingan dengan kemudahan. Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ntar nih, ujungnya apa? Nah, ujungnya yang harus jadi ini tolak ukur kita apa? Nanti saya sebutkan. Yang kedua, ada yang diuji dengan kenikmatan. Ya, kenikmatan itu karirnya bagus, gitu kan? Mungkin ada yang punya anak besar, punya menantunya baik, anak soleh seperti saya ini. Kebetulan bapak saya soleh, jadi anak soleh. Jadi ada yang mungkin punya tetangga itu baik banget, ada yang punya temennya baik banget,
atau mungkin kesehatannya itu baik banget gitu. Itu ujian kenikmatan, ujian kenikmatan. Di situ bagaimana kita diuji supaya kita bersyukur, tidak lupa. Tetap tidak lupa kepada Allah. Bagaimana dia diuji, apakah dia bersyukur atau tidak. Ada juga nanti ujian itu dengan harus memilih persimpangan jalan. Dia itu diberikan pilihan oleh Allah. Dua pilihan, harus milih. Harus milih. Misalnya ada orang dia di mana di situ karirnya bagus, tapi untuk ibadah kurang. Ada yang tempat karirnya kurang bagus, rada suram, tapi ibadah enak. Mau tahajud keburu, mau sholat duha keburu, puasa sunnah bisa, mau baca Quran bisa. Di situ harus dipilih, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah mau lihat dia milih yang mana. Ya kan kita hidup itu pilihan, betul gak? Kita harus milih. Nah di sini banyak pilihannya. Misalnya mungkin kalau di rumah tangga ya, yang suka lihat-lihat mulu keluar. Jadi kadang aduh lihat kok suami saya ini udah ganteng, uangnya banyak, saya harus gimana ya? Itu pengen ya, begitu. Nah ini ada yang suaminya itu, ya Allah penghasilannya itu kurang gitu. Sementara karir istrinya bagus. Di situ disuruh memilih kita. Milih istiqomah atau gimana? Nah, begitu ya. Bahkan mungkin ada orang yang dipilihkan oleh Allah itu antara surga dan neraka. Maksud saya itu antara surga dan neraka itu pilihannya itu. Ya kalau ke sini ya udah jelas-jelas perbuatan dosa. Kalau ke kanan perbuatan baik. Yang diterima dia harus memilih. Atau mungkin karir bagus jadi artis, tawaran jadi model. Mungkin ada nenek-nenek di sini yang ditawarin jadi model gitu. 5 juta sehari. Bayarannya 5 juta sehari, mau Bu? Tapi itu di pabrik racun. Kerjanya nyobain racun. Gitu kan, misalnya gitu. Gajinya 5 juta sehari. Coba. Gitu ya. Nah, misalnya. Cuman dia disuruh jadi model, hanya saja harus berumbar aurat gitu. Auratnya diumbar. Tapi duitnya banyak. Ada yang gajinya dikit, bagus gitu, harus nutup aurat boleh, tapi duitnya dikit. Di situ harus hijrah misalnya. Nah, luar biasa. Nah, itu pilihan. Yang keempat itu ada ujian ketenangan gitu ya. Ujian ketenangan karena sudah stabil misalnya, ya udah tua, nah, ini kagak ngata-ngatain, misalnya kan, udah tua, duit banyak, anak udah pada kerja semua, karirnya bagus, itu hujan ya kan, hujan nggak? Coba ini jalan-jalan apa sholat, nah, bilang gitu, ini saya punya duit, misalnya cuma 10 miliar aja, hah? Gitu ini, usia udah 70 tahun, ini duit, kalau laki-laki mungkin ya, laki-laki ini kita pakai main golf aja tuh sama yang lain, tahu nggak? Hujan di situ ya.
Jadi udah ujian kemapanan, Ibu sekalian. Itu juga ujian. Di situ diuji padahal udah nyantai harusnya. Udah nyantai, harusnya udah nunggu waktu sholat aja. Sholat berjamaah di masjid, kegiatan sosial, sedekah yang banyak begitu. Nah, coba. Ada yang punya ujian ini? Hah? Kayaknya belum ya. Oh, ya, misalnya udah kan duitnya banyak kan yang paling susah tuh duitnya banyak. Udah gitu investasi jalan gitu setiap bulan. Penghasilan 1 miliar. Astagfirullahaladzim. Penghasilan gitu kan. Segitu sebulan. Harusnya kan kita makin bersyukur ya. Harusnya kita tuh makin dengar azan, langsung siap-siap sholat. Ngaji keburu, baca Quran, zikir, belajar, dan sebagainya. Harusnya. Nah itu ujiannya di situ. Kadang-kadang begitu. Nah, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 4 ujian ini yang harus jadi tolak ukurnya adalah kedekatan kita kepada Allah. Yang harus jadi tolak ukurnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dengan 4 ujian tadi, 1 kesulitan, 2 kenikmatan, 3 apa tadi? Persimpangan pilihan ya. Yang keempat ketenangan. Ketenangan ini harusnya yang jadi tolak ukur adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan jalan yang diinginkan oleh Allah. Jadi tolak ukurnya bukan kesenangan, ketenangan, kemapanan, atau kesejahteraan, atau juga yang lainnya kemewahan, tapi yang jadi tolak ukur itu harusnya seberapa dekat kita kepada Allah. Jadi tatkala kita diuji dengan yang pahit, tapi makin banyak beristighfar, makin sadar, itu bagus juga. Tatkala kita diuji dengan kesenangan, kita ridho dengan takdir kita ridho kepada Allah, itu enak, harusnya begitu. Tatkala ada di persimpangan, pusing gitu, kalau bahasa ininya apa namanya itu, lagi kagak jelas gitu kan, kadang-kadang suka ada begitu ya, gak jelas, bingung, kita pilih ridho Allah. Tatkala tenang pun yang diingat adalah Allah. Jadi dari ujian itu sebenarnya kan cuma 2, al khair wasyarr. Kalau saya mengartikan khair adalah sesuai selera kita, asyarr itu yang tidak sesuai selera kita. Gitu. Nah, di sini dari 2 ini harus adalah kejarannya ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sering ridho dengan ujian yang sesuai selera kita, betul nggak? Padahal Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Gitu, Bu. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Subhanallah ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kehidupan. Jadi kita sepakat bahwa kehidupan ini adalah 100% ujian. Apakah kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh dari Allah? Ketika kita sehat, kita bersyukur,
kita pertahankan kesehatan agar kita makin banyak ibadah. Ketika kita sakit, kita bersabar dan tetap bersyukur dengan yang lain dan makin dekat dengan Allah. Ketika kita banyak uang, kita pun mendekatkan diri dengan harta kita. Ketika uangnya sedikit, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Nah, oke. Ini nyambung nggak dengan judul? Tak sambung-sambungnya. Nih, judulnya begitu. Tak sambungin. Nah, oleh karena itu, nih maksudnya saya sepakati dulu ini, Bu. Sepakati dulu bahwa full semuanya adalah ujian. Yang kedua, hidup ini pasti capek. Harus berjuang. Nah itu loh. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang ketiga, Allah mengatakan di surat Al-Ankabut bahwa orang yang dicintai Allah itu pasti semuanya diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang itu mengira ya bebas aja gitu ngomong saya tuh beriman dan dia tidak diuji. Walaqad fatannal ladina min qablihim fala ya'lamannallahu ladina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan Allah sudah menguji orang-orang yang sebelum kita. Dan akhirnya ketahuan mana yang benar ikhlas karena Allah, mana yang tidak benar. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, terus kita kan harus berjuang ya di tengah kepahitan ini. Harusnya kita bilang di tengah kesenangan ini, jangan kepahitan. Emang pahit ya, Bu? Sepahit itukah hidup Ibu? Sampai muka sudah susah untuk tersenyum? Atau bagaimana? Kalau ibu-ibu di sini masih merasakan perasaan tuh ya Allah sempit banget hidup. Ibu kan bawa pulpen. Jangan di sini kelamaan ya. Kalau di sini saya kasih teorinya aja. Ibu tulis yang ibu rasakan pahit. Tulis aja semua, tulis tuh. Sampai semeter tulis tuh. Oh, sampai mungkin sekamar. Tulis, ibu tulis biar kelihatan, tulis. Kalau sudah mentok, coba tulis kenikmatan. Kok saya nggak dapat nikmat misalnya ya, dari sebundel buku itu kejelekan semua. Kalau kita disuruh nulis, coba tulis yang baik-baik, terus nggak dapet, berarti ada pola pikir yang salah. Kita selalu melihat yang buruk. Jadi sebaik apapun yang ada di hadapan kita adalah buruk dan kurang. Nah, jadi kalau lu udah nulis, nanti gak dapet, suruh tulis nikmat itu kagak dapet. Cara pikir kita yang salah. Halo? Bu? Beneran Bu? Karena gini, kalau yang cara pikirnya, atau mungkin bahasa gini,
Allah udah ciptakan lalat lah gitu ya. Kalau lalat itu senangnya di mana? Di tempat yang kotor ya Bu ya. Di tempat yang kotor. Nah bagi lalat itu tempatnya dia. Maksudnya bukan itunya. Berarti cara pandang kita ada yang salah. Kalau seluruhnya yang kita dapati adalah jelek dan buruk. Begitu. Karena nanti yang bagus pun ini air. Ini air. Yang bagus pun akan dicari keburukannya. Kita misalnya ada kertas ya, selembar kertas putih. Kita kasih titik hitam, lihat gak titik hitamnya? Sebenarnya titik hitamnya gede apa kecil? Kecil. Kenapa? Karena kita fokus ke titik hitamnya itu. Padahal kertasnya itu gede dan yang lainnya putih. Nah, itu. Nah, mulai sekarang kita mulai berbaik sangka. Kita mulai optimis. Yang pertama berbaik sangka pada diri. Alhamdulillah. Tadi kan saya sebutin fase kehidupan. Kan? Walaupun saya kemarin merasakan pahit, tapi masih kita lewati. Sekarang masih hidup. Berbaik sangka kepada Allah, itu kita yakin Allah itu akan menolong kita. Dan kita tahu bahwa Allah itu memperhatikan kita. Jadi dengan berbaik sangka itu, kita akan terbuka. Akan terbuka semuanya. Makanya misalnya kalau kita merasa miskin mulu. Nah, kalau kita merasa apa? Miskin mulu. Miskin itu apa sih Bu? Kekurangan ya. Itu merasa gitu kekurangan mulu. Kali-kali tulis Bu, apa yang ada di sekeliling kita milik kita atau mungkin milik suami kita yang bisa kita nikmati. Tulis saja, Ibu ada motor, ada motor. Itu kira-kira motor harganya berapa? Tulis 5 juta. Coba ke dapur lagi itu, ditulis di dapur tuh ada apa tuh? Ada kompor, ada pisau, ada piring, ada lemari, ada tabung gas. Terus aja tulis. Dijumlahin berapa itu? Hah? Iya? Coba kalau di dapur sudah selesai, Ibu masuk ke kamar, buka lemari. Coba dihitung itu baju kira-kira berapa? Hah? Pernah nggak gitu? Nggak pernah sih Bu ya. Kan baju itu ya, kalau mau make kayak nggak ada, kurang. Ya kan? Tapi pas ngangkat jemuran, nyetrika nih capek banget, banyak banget sih cucian. Kata ibu-ibu gitu Bu. Nah, suka begitu. Jadi buka lemari, ada berapa baju kita. Kira-kira tulis tuh harganya. Dilihat di kamar itu ada kasur gak? Tulis. Ada kasur, ada harganya enggak? Ada dong. 1.000 2.000 mah ada, betul? Ada karpet, tulis karpet. Kira-kira tuh. Ada TV, tulis TV. Ada kulkas tulis. Buka kulkasnya, ada apa? Kosong. Itu. Kalau kita merasa kurang tuh tulis itu, Ibu. Gitu. Nggak apa-apa, kulkas kosong ada nilainya. Coba bisa berapa itu di rumah tuh.
Mungkin buka lemari, baju 1, baju 2, baju 3, baju 4, baju 5 sampai 50. Mungkin termasuk celana dalamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, coba tuh kalau kita merasa ini, bisa jadi karena kita itu tidak memperhatikan sekitar, jadi kita itu kurang bersyukur. Jadi kita itu buruk sangka, bisa jadi gitu. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita lihat diri kita nih. Mau pakaiannya dulu, kalau bapak-bapak pegang ada peci tulis. Ibu-ibu ada jilbab tulis, Ibu. Baju ada tulis. Ada gelang tulis. Celana dalam tulis. Apa nih? Utang tulis. Di jumlah berapa tuh yang Ibu pakai? Ditulis lagi, kita bisa melihat ya. Matanya berapa? Ada 2. Itu mata berapa miliar kira-kira? Enggak dijual ya. Tapi Ibu bebas kan? Punya mata bisa melihat kan? Alhamdulillah bisa melihat. Warna masih bisa ini. Warna apa? Yang itu tuh dinding hitam. Ini warna putih, masih jelas warna. Alhamdulillah. Coba itu ada kelopak matanya masih berkedip, Bu. Coba kedip-kedipin. Alhamdulillah. Atuh naon coba yang kurang? Coba pegang hidung Ibu. Hidung lubangnya ada 2. Ke bawah apa ke atas? Bolongnya itu loh. Ke bawah. Alhamdulillah. Masih itu kalau ada bau kentut? Masih ya. Kalau ada makanan? Masih. Apa yang kurang? Ada orang punya mata tapi nggak diberi penglihatan. Ada orang punya hidung tapi nggak diberi penciuman. Jadi bagi dia itu sama saja, bau kentut sama bau parfum, nggak ada bedanya. Nah, kita bisa bedain kan? Apalagi bau duit, 100.000, 50.000, itu mah mata langsung, kan gitunya. Jadi dari situ karena kita bisa menulis itu, insya Allah kita bisa bersyukur deh, insya Allah. Jadi nanti Ibu tulis apa yang ada di rumah. Kalau merasa kesempitan dulu, tulis, jumlahin kira-kira. Jumlahin apa aja yang ada di rumah, kacamata, tulis, pulpen, lipstick, tulisnya. Ditulis insya Allah. Nah itu. Jadi kita bekerja, wah bentar lagi ya. Baik, saya singkat aja. Kenapa kita harus tetap bekerja dan berjuang? Bekerja sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, kita bisa dapat kerjaan. Yang lain nyari-nyari kerja pada ngantri, gak dapet, tapi kan gajinya dikit. Itu mah dia nganggur gak dapat gaji. Kita diberi kerjaan, alhamdulillah. Itu bentuk bersyukur. Kita masih bisa jalan kaki, kita masih bisa bersosialisasi, bersyukur. Yang kedua, mencari kehormatan. Mencari kewibawaan. Orang nganggur level berapa? Kita yang kerja jauh di atas orang yang nganggur. Yang ketiga, kita mencari karunia Allah. Karena semua orang itu yang kaya raya, yang banyak hartanya bukan karena dia kerjanya rajin, tapi karena karunia Allah. Yang keempat, ibadah. Yang keempat apa? Ibadah. Kita bekerja
berjuang itu ibadah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Jadi ada seseorang yang bekerja, kata Rasulullah, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigoron fahuwa fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk menafkahi anaknya yang kecil, itu fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk memberi ibunya, memberi makan pada orang tuanya, itu fisabilillah. Kalau dia bekerja agar dia mendapatkan penghasilan sehingga tidak minta-minta pada orang lain, itu fisabilillah. Tapi kalau dia bekerja ria, tahu ria? Dan juga biar bisa head on, biar bisa beli lipstick yang mahal, atau biar bisa dikatakan royal dan sebagainya, biar bisa dikatakan wah orang kaya, baru fisabili syaitan. Nah, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bekerja itu adalah ibadah, kita bekerja itu adalah kehormatan, kita bekerja itu mencari karunia Allah, kita bekerja itu adalah bentuk bersyukur. Jangan putus untuk bekerja. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Semoga kita semua mendapat kemudahan dalam segala urusan kita, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang, hutangnya segera lunas, dan juga kita semua bisa bahagia di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.